Minus 20, seperti bebek. Inilah negeri seribu danau. Finlandia, negara yang dinilai paling bahagia di dunia. Dengan salah satu paspor terkuat di dunia, negara penemu sauna. Tempat ini disebut Lapland. Semuanya membeku di musim dingin. Matahari terbit selama 2 jam hanya di siang hari. Seperti inilah saat aku tiba. Winter's cold. Nokia. Negara tempat Nokia ditemukan. Ia berbatasan dengan Rusia. Letaknya di dalam lingkaran Arktik. Finlandia penuh dengan hutan dan pohon pinus banyak ditemukan di sini. Itulah alasan ia dikenal untuk ekspor kayu sebelum menjadi negara industri. Menjadi salah satu negara industri paling maju. Kita memulai perjalanan dari utara. Kita terbang dengan Turkish Airlines ke Rovaniemi. My mind Apakah ini akan menjadi negara terindah di dunia? covered in white. Kita tiba di hotel yang sangat bagus di antara pepohonan. Namanya Tree House. Ini dekat bandara. Lihatlah tempatku tidur malam ini. Hotelnya sangat indah. 5 orang tidur di sini. Tempat yang luar biasa. Subhanallah. Pemandangannya salju. Tempat yang tenang. Sauna. Duduk di sini, nyalakan api, dan melihat pemandangan seharian. Kalian menemukan sauna? Ya, itu ditemukan oleh Finlandia dan sauna pertama dibangun di dalam gua. Orang-orang akan memanaskan batu dan mereka menuangkan air ke atas batunya. Setelah tahun 1950-an, sauna menjadi populer di tiap-tiap rumah. Dan sekarang hampir semua rumah di Finlandia memiliki sauna. Baru-baru ini ada lebih banyak sauna daripada mobil. Ini kegiatan yang bisa kita lakukan di Rovaniemi saat musim dingin. Silahkan datang dan kunjungi kami. Minus 20, seperti bebek. Kita masuk ke lingkaran Arktik. Kita sudah masuk. Sekarang kita ada di lingkaran Arktik. Semudah itu. Ini garisnya kan? Kenapa kau punya janggut yang besar? Jika tidak, anak-anak tidak mengenaliku. Kami memiliki beberapa rusa di sini yang akan mengantar orang-orang. Lihat kan, dia makan salju. Kalau kau menawari susu atau es krim ke anak-anak, mana yang Es mereka krim? pilih? Ya, es krimnya. Anak-anak rusa. Kita sedang di restoran es, seperti Lihatlah, lemari es. sebuah kafe dari es. Ada kursi di sini. Terbuat dari es. Restoran es. Oh ya? Ya. Wow, kita menyantap es. Jadi saat pertama kali kita memulainya, butuh persiapan sekitar 1 bulan. Dan semua ini dibangun dari salju palsu, karena salju palsu jauh lebih tebal. Mudah dibangun jika sudah tahu caranya. Rumah-rumah ini dibangun padat dan kuat. Lalu kita mulai menginjak-injak saljunya, dan proses ini butuh waktu sekitar 1 bulan atau lebih. Kita buka hingga akhir Maret, lalu ini akan meleleh dan kita singkirkan. Oke, ini akan meleleh di bulan Maret. Dan mereka akan menyingkirkannya, lalu membangunnya lagi di musim dingin. Terima kasih. Jadi setiap tahun kau bisa membangunnya, tampak berbeda. Lihat, makanannya disajikan dengan cepat agar tidak dingin. Lihat esnya. Selamat makan Selamat katanya. makan. Selamat makan. Nikmati dinginnya. Ini sup jamur, bismillah. Selalu dingin, Bung. Petualangan akan dimulai sekarang. Kita akan naik pemecah es bertenaga nuklir. Bayangkan, ini adalah Laut Baltik. Ini akan memecah semua esnya. Kita akan pergi sekarang. Saat ini kita di Swedia, ini Finlandia. Dan pemecah es ini akan menyeberangi Laut Baltik.
antara Swedia dan Finlandia. Ini pemecah esnya, teman-teman. Titanic? Bukan Titanic, tapi mirip. Silakan naik, teman-teman. Kapal ini sangat fungsional. Jadi kau bisa memecah es dari depan dan juga dari belakang. 360 kaki. Berlayar ke seluruh dunia untuk memecah es dan memasuk untuk orang-orang. Jadi kapal ini sangat penting. Dan kita juga punya tangkar pemecah es. Jalur air untuk kapal lain yang mengangkut gas ke seluruh dunia. Seperti Rusia saat mereka mengangkut gas ke seluruh dunia. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kapal berlayar di musim dingin saat laut membeku selama 6 bulan. Jadi inilah fungsi pemecah es. Pemecah es tak ada hentinya. Kita tidak tahu banyak. Yang ini sudah pensiun, jadi bisa dinaiki para turis. Menakjubkan. Lihat. Kita sekarang ada di antara Swedia dan Finlandia. Jika terjadi situasi darurat, misalnya di pantai Finnish, tentu saja kapal ini akan membantu karena fungsinya adalah memecahkan es. Lihat, kita ada di atas kapal. Dengan baju ini, kau bisa bertahan di air beku selama berjam-jam. Setidaknya selama 6 jam, kau bisa menunggu bantuan. Mengapa mereka tidak pakai ini di film Titanic? Mereka belum memikirkannya. Semuanya tahu kan cara berenang? Ayo berenang. Baju bertahan hidup. Minus 20, seperti bebek. Kalian bisa bertahan 6 jam di air beku. Baju ini dibuat di Thailand. Airnya tidak terasa sama sekali. Ini mengangkatmu. Kita akan memulai tur sekarang. Kita akan tur di hutan selama 1,5 jam. Rasanya seperti berada di film. Ini seperti Siberia. Finlandia termasuk negara Uni Eropa. Mata uangnya euro. Bahasa resminya adalah Finnish dan bahasa kedua Swedish. Perjalanan kita di utara di Lapland berakhir. Sekarang kita terbang ke selatan 1 jam perjalanan dan kita tiba di ibu kota Helsinki. Kita berada di Lapland Utara dan sekarang kita ada di selatan. Salah satu negara paling bahagia di dunia, nomor 1 di dunia. Tapi tentu saja tingkat depresi juga sangat tinggi. Tapi dinobatkan sebagai yang paling bahagia karena kualitas hidup, pendidikan, gaji, dan perawatan kesehatan. Peringkat didasarkan pada kepuasan hidup, termasuk bebas korupsi, kebebasan mengambil keputusan hidup, harapan hidup yang rata-rata mencapai 82 tahun, dukungan sosial, produk domestik bruto per kapita. Kita sedang berada di sauna terbuka, kan? Iya, Sauna terbuka di tengah lautan di Helsinki. iya, ya itu. Apa itu Ya, rumah yang presiden? pertama ya. Kita sekitar 50 meter dari rumah 50 presiden. meter ya? Ya. Selamat datang di Finlandia. Berapa banyak sauna yang kalian punya di Finlandia? Setauku sekitar, Itu semacam ada di setiap rumah orang-orang. jadi sekitar 5 jutaan. 5 juta sauna di Finlandia. Jadi siapa namamu? Alina. Alina, dia akan mengajak kita keliling. Sauna terbuka yang tidak ada di tempat lain di dunia.
negara ini menemukan sauna. Sauna ditemukan di sini. Cara mereka semua menghadapi cuaca dingin adalah mereka berdiam di sauna. Suhunya 27 derajat Celcius. Tapi ini panas, seperti mengepul. Ya, karena udaranya sangat dingin. Ini kolam renangnya, suhu kolam renang ini 27 derajat, jadi kalian ke sauna dulu. Setelah itu ke kolam renang ini. Ini bukan jacuzzi, karena suhunya 27 derajat. Tapi suhu sauna adalah 90 derajat. Oke, Ya. di Finlandia, mereka menyarankan 4 kali per minggu untuk sauna. Iya. Di era 1990-an, seluruh dunia mengenal Finlandia melalui perusahaan Nokia, serta di awal era milenium di tingkat dunia. Tahukah kalian bahwa pangsa pasar global Nokia lebih dari 40%? Saham ekonomi lokal Finlandia adalah 25%. Bayangkan, ekonomi di Finlandia itu mengandalkan Nokia. Ini perusahaan Nokia. Lihatlah, apa kalian ingat? Sebelum digulingkan perangkat iPhone di tahun 2007. Di mana Nokia ditemukan? Di kota Nokia, sungai Nokia, selamat datang di Nokia. Ini terkena pukulan besar Apple di 2007 saat Apple meluncurkan ponsel pintar layar sentuhnya yang menyebabkan revolusi dalam komunikasi. Kemudian setelah itu, iPhone mulai menggulingkan tahta milik Nokia. Dan Nokia selesai. Kami membuat layar yang besar. Terlepas dari dominasi Nokia di pasar, Nokia tidak percaya pada perubahan. Dan ia tidak mengikuti perubahan. Kami kenalkan kembali Nokia 3310 yang ikonik. Kami bertanya ke mereka perangkat apa yang paling ikonik yang pernah mereka lihat dari Nokia. Dan mereka memberitahu. Jadi kenapa tidak? Ayo bersenang-senang kami ciptakan perangkat ini untuk konsumen. Hingga tahun 2013, Microsoft membeli Nokia dan mengakuisisi bisnis perangkat dan layanan Nokia. Finlandia memiliki perbatasan panjang dengan Rusia, lebih dari 1.300 km, dan ibu kotanya dekat dengan perbatasan. Tapi, apakah Finlandia siap untuk perang nuklir? Kita akan tahu di episode selanjutnya.